Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini di video pembelajaran filsafat hukum, saya ingin kita mendiskusikan mengenai mazhab sejarah hukum atau juga sering disebut dengan mazhab sejarah dan kultur hukum begitu. Nah, dalam bahasa Belanda, mazhab ini dikenal dengan sebutan historische Rechtschool atau ajaran hukum tentang sejarah. Sahabat, kita akan coba dulu latar belakang lahirnya mazhab sejarah hukum ini. Paling tidak ada 3 suasana yang mendasari lahirnya mazhab sejarah. Yang pertama, rasionalisme yang di abad ke-18 ini itu ya menguasai pola atau cara berpikir pemikir-pemikir hukum. Jadi di abad 18 rasionalisme hukum yang mengandalkan pikiran, akal itu menjadi sangat dominan. Itu yang pertama. Dan saya sebut polanya adalah cara berpikirnya deduktif begitu. Kemudian yang kedua, sama dengan model positivisme hukum yang kemarin itu karena revolusi Perancis juga mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran yang rasional yang mengandalkan akal pikiran manusia dan tentu saja empirisme begitu. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, mazhab sejarah ini lahir karena adanya tulisan secara khusus ini di Jerman ada tulisan Thibaut. Thibaut dalam artikelnya dia menulis tentang pentingnya adanya kehendak untuk melakukan unifikasi sistem hukum Jerman. Jadi Jerman yang banyak itu sistem hukumnya diantaranya misalnya ada Prusia dan beberapa kerajaan lainnya, itu kata Thibaut sebaiknya satu saja, dia berkiblat kepada hukum Romawi yang selama ini dikembangkan di beberapa bagian dari kerajaan Jerman yang atau kekaisaran Jerman begitu. Nah, pandangan Thibaut ini lalu yang menginginkan adanya unifikasi sistem hukum Jerman yang merujuk pada hukum perdata Romawi, lalu kemudian ditentang oleh pemikir berkebangsaan Jerman namanya Carl von Savigny. Savigny mengatakan satu sistem hukum yang merujuk pada satu sistem hukum Romawi, perdata Romawi itu menurutnya tidak berkesesuaian dengan gagasan yang menyebutkan bahwa hukum itu tidak dibuat, hukum itu tidak dibentuk, hukum itu tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Pandangan ini oleh von Savigny yang kemudian juga dikembangkan oleh muridnya yang bernama Fuchta. Ia menulis artikel balasan. Jadi kalau pidato dibalas pidato, maka artikel itu harus berbalas artikel pula. Artikel oleh Carl von Savigny yang kemudian dikembangkan oleh Fuchta muridnya mengatakan bahwa das Recht wird nicht gemacht, aber es ist mit dem Volk. Bahwa hukum itu tidak das Recht wird nicht gemacht. Hukum itu tidak dibuat oleh kekuasaan. Aber es ist mit dem Volk. Hukum itu tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Pandangan ini atau gagasan ini mendasarkan pada bahwa hukum itu tidak lahir, tidak dibentuk oleh penguasa yang ada, tetapi dia tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya jiwa bangsa. Sumbernya adalah Volksgeist, jiwa masyarakat. Ketika jiwa masyarakat itu menghendaki lahirnya hukum, maka hukum lahir. Ketika jiwa masyarakat menjadi sumbernya itu
sudah tidak lagi menjadi jiwa masyarakat, ya hukum itu kemudian tenggelam begitu, mati bersama-sama dengan matinya masyarakat. Maksudnya tidak menjadi jiwa masyarakat, tidak menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pandangan ini, pandangan Carl von Savigny yang dikembangkan oleh muridnya Fuchta, lalu kemudian juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, namanya Maine. Jadi ia yang kemudian mengembangkan juga gagasan mengenai hukum yang berbasis budaya masyarakat di lokal itu, masyarakat tempatan. Sahabat, apa arti penting mazhab ini? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa mazhab ini reaksi ketika seorang Profesor Thibaut menginginkan adanya positivisme hukum, satu sistem hukum yang sama yang harus dilakukan di Jerman Raya. Kemudian yang kedua, karena ada rasionalisme di abad 18 yang seluruhnya melulu mengandalkan akal pikiran manusia, tidak memperhatikan kondisi kekhasan di sejarah masing-masing masyarakat. Yang ketiga kan saya katakan ada revolusi Prancis. Tetapi ada juga kemudian pada saat itu berkembang pemikiran positivisme murni yang menyebutkan bahwa hukum itu adalah undang-undang, dan kemudian hakim karenanya kemudian dilarang untuk menafsirkan hukum yang ada dalam undang-undang. Ini juga yang kemudian ditentang oleh mazhab sejarah hukum. Sahabat, lalu apa sih pentingnya pandangan dari Carl von Savigny, kemudian Fuchta, dan termasuk juga Henry Summermain yang saya katakan tadi. Nah, Henry dia berkebangsaan Inggris. Pandangannya, pelopor mazhab sejarah di Inggris mengatakan bahwa pemikiran Savigny mengenai studi perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada di masyarakat sederhana dan masyarakat yang maju, penelitian dari Henry Summermain ini membuktikan bahwa ada pola evolusi pada berbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Jadi riset yang dihasilkan oleh Henry Summermain itu mempertegas bahwa pandangan von Savigny bahwa hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat itu benar adanya. Lalu bagaimana dengan konteks Indonesia? Di Indonesia kita ini oleh Van Vollenhoven diantaranya dan oleh banyak pemikir hukum adat di Indonesia termasuk Terhar disebutkan bahwa di Indonesia paling tidak ada 19 lingkungan hukum adat. Jadi hukum adat yang ada di Indonesia itu kalau dikelompokkan menjadi kelompok besar, tentu saja ini berdasarkan hasil riset di masanya di abad 19 menghampiri abad 20 lalu yang menyebutkan bahwa Indonesia terdiri dari 19 lingkungan hukum adat. Tetapi ketika kita lakukan riset lebih mendalam, termasuk di Minangkabau, disebutkan bahwa sebetulnya hukum adat itu atau adat itu salingka nagari. Jadi setiap masyarakat, setiap nagari itu beda hukumnya. Nah, pengaruh mazhab sejarah atau kita membaca mazhab sejarah dalam konteks Indonesiaan, bisa saja mazhab sejarah itu menjadi dasar bagi para pemikir hukum Indonesia yang ingin terus menghidupkan, menumbuhkan, membuat berkembang hukum adat di Indonesia. Jadi pengaruh dari mazhab sejarah bisa kita lihat dengan hukum adat di Nusantara ini. Hukum adat itu tidak pernah mati ketika masyarakatnya ada. Maka di Minangkabau ada pandangan kalau pusako digunakan dia akan usang, tetapi kalau adat digunakan dia akan terbarukan. Jadi harta kekayaan kalau digunakan cenderung habis, tetapi kalau hukum adat ketika dipelihara, dikembangkan, ditumbuhkan, dia akan hidup terus. Sahabat, saya pikir itu arti pentingnya dalam konteks hukum di Indonesia. Pemikiran atau mazhab sejarah itu penting untuk melihat bahwa hukum adat di Indonesia masih akan terus tumbuh berkembang kalau masyarakat adatnya memang tumbuh berkembang dan memuliakan atau memajukan hukum adat itu. Saya pikir itu. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.